Yap, tersambung lagi dengan Mami Miska. Kita sambung, Mam, dengan poin kedua, ya, tentang Imamat Rajani. Ini yang saya cukup surprise dan saya senang karena bersama Miska makna Imamat Rajani ini mengemuka dengan kuat. Oke. Sebelumnya saya nanya sejenak nih. Kota Asia, Mamiska, sorry. Pernah mendengar kata Imamat Rajani? Ya kan, Mam? Nah, menurut Mam, apa tuh maknanya tuh? Waduh, apa ya? Bang Utik aja deh, tahu. Maknanya sederhana, Mam. Saya jawab dengan satu video, ya. Oke, Fitzgerald, may you help me? Takutnya kalau saya malah mengganggu lancarnya Zoom ini. Enak. Yang tadi Zoom terakhir. Video terakhir. Nah, ini. Oke. Happy birthday to you. Happy birthday. Satu lagi, yo. Happy birthday. Ulang tahun Miska di gym, satu. Tanggal berapa tuh, Mam? Ulang tahunnya tanggal 18. Kasih ucapan ke kakak Miska, yuk. Kita tonton sejenak ya. Hah? Ayo, dari Selin, kasih ucapan ke kakak Miska. Selin. Ayo. Ya. Ayo, Kate. Anak-anak. April ke kakak sana. Harus ke sana dong. Yo, ayo Kara. Healthy and safe. Okay. Always be happy and safe. Okay. Thank you, Miska. Yes. Okay. Mau ucap selamat ulang tahun? Oke. Nah, ini, Mam. Momen-momen. Miska, biarlah kasih karunia Tuhan dan anugerahnya dan kekuatan yang luar biasa. Tidak ada bisa menahan kamu. Untuk yang terbaik kamu berikan kepada Tuhan. Amin. In the name of Jesus, I pray. Amin. Ya, itu suatu momen yang saya nggak pernah ingat. Sampai akhirnya pas hasil Jakarta Open lantai level 6, ya. Miska dapat gold. Waktu selesai semuanya sambil kembali lihat-lihat video-video gimnastik klub, muncul video ini. Baru saya ngeh. Oke, Mam. Nah, saya sambung dengan kisah yang Mam juga belum pernah dengar. Jadi, Mam, waktu di Bangkok waktu Miska ikut level 4, Muslim Bangkok, Kayosi. Waktu ya karena terlalu private bagi Kayosi sehingga dia keberatan kalau di share, Mam. Singkatnya begini, apa yang tadi kita tonton waktu ulang tahun Miska
Hal yang sama terjadi waktu Miska bertanding di Bangkok. Ya, pelatihnya mendapat satu kesan yang kuat bahwa dia akan juara. Nah, sekali lagi bicara tentang Imamat Rajani, saya tidak mau mencampurkan atau membesar-besarkan masalah rohani di dalam bisnis klub. Cuma saya belajar satu hal begini, Mam. Pada anak-anak tertentu ada satu impresif yang kuat, baik dari saya atau dari Kak Yosi kepada anak-anak tertentu, dan salah satunya Miska. Saya sempat bertanya, manfaat dan tujuannya pas kami sebagai pelatihnya mendoakan Miska atau mengucapkan selamat ulang tahun atau dapat satu kesan yang kuat, yang sifatnya supranatural, yang sifatnya ilahi, itu untuk apa ya? Memang sih anaknya juara, terwujud, tapi kira-kira itu dampaknya apa ya? Nah, cepat lambat lewat Zoom ini, saya ingin menyampaikan dari versi klub, semoga juga dari versi maminya Miska juga silakan menyampaikan sesuatu. Dalam mengelola bisnis olahraga kategori anak, yang namanya bisnis, Mam tahulah. Ya, kadang kami belajar begini, apa yang begitu sesuatu terjadi dan saya kebingungan nggak ngerti bagaimana menghadapinya, sometimes momen itu membawa saya berani masuk kepada hal-hal yang tak terlihat, seen unseen, melihat hal yang nggak terlihat, dan ternyata itu bagi saya pribadi suatu momen dalam hidupnya Miska, bahwa Miska mempunyai pengalaman pribadi dengan Sang Ilahi lewat gimnastik. Saya syukurin itu banget. Saya syukur itu banget karena dalam mengelola klub banyak campur tangan, banyak intervensi ilahi yang menuntun kami sehingga kami bisa berjalan sejauh ini. Nah, dari sisi maminya Miska, adakah hal-hal yang Mam dapetin seperti itu terhadap Miska waktu bertanding? Jangan-jangan Mam juga udah tahu nih, wah, anak saya juga akan. Silakan Mam, silakan, jangan sungkan, jangan ragu, karena terus terang saya dak-dikduk waktu masuk menyiapkan bahan ini. Salah satunya yang muncul di dalam hati saya yang kuat adalah Imamat Rajani. Artinya dalam menjalankan pekerjaan, di dalamnya ada sesuatu yang ilahi, yang menuntun anak-anak didik kami dan para pelatihnya. Silakan Mam. Mungkin kisah perjalanan Miska di gimnastik, Mam, sebagai orang tuanya lebih heboh lagi. Silakan Mam, silakan. Ya. Kalau Misha, paling kalau misalnya kompetisi ya, karena kan kalau kompetisi itu saat sebenarnya kita nggak yang goalsnya gimana ya, karena kan apalagi yang waktu Bangkok itu kalau buat saya sih justru tak terduga ya, karena waktu itu dia pertama kali baru naik level 4 waktu itu ya kan, kompetisi pertamanya di level 4 gitu. Terus pertama kali juga dia lomba nggak sama temen-temennya, sendiri dia di level 4 kan waktu itu. Nggak, biasanya bareng-bareng, ini dia udah pertama kali lomba level 4, pertama kali sendiri gitu. Jadi waktu itu sih kita nggak, ekspektasinya juga nggak tinggi-tinggi, yang penting nyoba di level 4 waktu itu.
Tapi ya ternyata ya bisa dapat itu sih buat saya lebih ke miracle aja. Oh. Lebih ke miracle ya gitu. Meskipun setelah kalau saat itu saya merasa wah beruntung banget gitu, maksudnya miracle banget gitu buat Misha gitu. Tapi saat kesini sebenarnya semakin kesini ngelihat ke belakang itu sebenarnya itu nggak hanya miracle tapi juga karena latihan juga sih sebenarnya, karena kalau menurut saya gitu ya kayak yang terakhir Gavrila itu dia dapat skor emas juga gitu ya, itu mungkin luck gitu kalau menurut saya ya, jadi yang awam gitu. Tapi kalau yang Bangkok itu sebenarnya itu selain miracle juga kalau menurut saya juga karena faktor dia latihannya sering sih gitu. Itu dia lagi sering latihan, terus private juga waktu itu gitu. Jadi meskipun kita ekspektasinya nggak tinggi, tapi ternyata bisa gitu. Dibandingkan kalau yang sekarang ini kan kebentrok pelajaran-pelajarannya gitu ya, yang Gavrila itu kan dia nggak terlalu mas dan mepet juga waktu latihannya gitu, jadi itu lebih kayak faktor keberuntungan juga gitu Kak. Dibandingkan kalau yang di Bangkok itu emang bener-bener kelihatan hasil dari latihan gitu. Kalau yang Bangkok itu sih, terlepas dari itu kalau saat kompetisi sih kita juga ya semuanya emang selalu kita doa pasti kan, kalau pagi sebelum kompetisi ya doa kita serahin semua, karena kerja kerasnya nggak hanya saat kompetisi tapi sebelum itu kita yakin Tuhan udah pelihara selama latihan bisa sampai waktu hari H kompetisi, semuanya kita serahkan aja sama Tuhan dan lihat hasilnya aja sih kalau dari saya ya gitu. Maksudnya lebih ke ngelihat seberapa tahannya dia saat ngadepin kompetisi gitu. Emang happy sih kalau misalnya resultnya oke, tapi kalaupun dia nggak dapat apa-apa kita juga tetap belajar gitu. Sometimes you win, sometimes you learn gitu. Jadi semuanya itu bagian dari proses selanjutnya sih gitu. Makanya kalau zaman sebelum pandemik itu kita kan sering banget ya kompetisi, kalau sebelum pandemik itu kita seneng gitu ikut lagi, kita gitu, jadi kita nggak terpuruk kalau misalnya kita nggak dapat apa-apa, kita nggak mikirin dulu wah kemarin nggak dapat gitu, tapi udah mulai fokus lagi ya ke depannya, nextnya. Makanya aku seneng gitu kalau ada waktu sebelum pandemi ada kompetisi sebisa mungkin ikut supaya nggak fokus hanya satu kompetisi, tapi ya next gitu. Ke situ sih. Bravo, Mam. Bravo. Saya setuju banget. Setuju banget karena kita ikut kompetisi bukan semata-mata resultnya. Banyak keuntungan dan manfaat gimnastik dari mengikuti suatu kompetisi. Oke. Sedikit terkait dengan saya kan juga baru sembuh nih, Mam. Ya kan? Wah. Saya sering bertanya-tanya, adakah benang merah antara pertumbuhan pribadi dengan perkembangan klub? Karena kalau ownernya nanti sensitif. Saya mendapati benang merahnya begini, Mam. Sometimes keajaiban dalam hidup itu sesuatu yang seketika instan. It is okay. Tapi selayaknya Miska lahir juga membutuhkan proses ya. Yes. Saya juga sembuhnya juga bukan instan, Mam. Wah, hampir 6 bulanan. Jadi yang saya senang dari mengikuti kelas latihan gimnastik, khususnya selama pandemik, dan sampai saat ini adalah keajaiban dan proses
kehidupan itu bergabung menjadi satu di bawah tangan Tuhan yang perkasa. Mengapa saya menyebutnya begitu? Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, wah mungkin dampak pandemik klub sudah tutup, Mam. Udah bubar. Loh iya loh, lockdown 8 bulan loh, Mam. Setelah 8 bulan baru kita buka lagi, tutup lagi, buka lagi, tutup lagi. Ada kejuaraan, kita menikmati hasilnya. Baik karena proses online-nya yang hampir berjalan 2 tahun diikutin, dan ada keajaiban, ada blessing di dalamnya, so semuanya berakhir baik sampai saat ini. Jadi setiap kompetisi, kalau saya lagi ngobrol dengan para asisten seperti ini, makin berat prosesnya, siap-siaplah. Resultnya makin wow. Jadi ketika menyiapkan kompetisi, tiba-tiba langkahnya makin berat, apapun itu, saya hanya bisa berdiam, hanya bisa menantikan hasil akhir kompetisi. Dan biasanya sepadan antara prosesnya yang berjibakunya, yang berkeringatnya, yang gila-gilaan, dengan resultnya itu sejalan. Selalu ada jalan yang dibukakan sehingga blessing itu turun atas kita. Oke, saya berani membuka percakapan ini karena sedikit banyak pas tahu Miska lahirnya prematur dan maminya nggak keberatan untuk kita discuss di Zoom ini yang akan di-share di YouTube Club, berharap bisa menjadi berkat, Mam, bahwa langkah pertama kalau dihadapi dengan kemustahilan tidak berarti kita berhenti. Proses harus tetap dijalani, berjibaku, bayar harganya. Konteks bayar harga dalam arti iman Kristiani, Mam, artinya melakukan lebih dari yang biasa kita lakukan. Jadi jangan ditafsirkan dengan yang lain. Itu benar-benar makin bikin saya kagum. So, life is so tough, but life is so beautiful. Itu yang saya suka, dan saya berani saya telepon lagi deh maminya Miska nih untuk Zoom dengan topik. Jadi nanti topiknya, Mam, semoga Mam nggak keberatan, topik YouTube ini, Zoom kita kali ini adalah imamat yang rajani. Titik 2, proses dan keajaiban yang saling dibutuhkan untuk menjalani dan menghadapi hidup selama masa pandemi. Itu topik kita Zoom kali ini terkait dengan gimnastiknya Miska dengan latar belakang Miska. Sungguh luar biasa. Oke. Terima kasih untuk waktunya, Mam, untuk kesediaannya, untuk menjadi berkat dengan Miska, dengan background-nya. Di akhir kata, silakan. Kalau tidak keberatan, kalau Mam Miska ada yang mau disampaikan, baik untuk mereka yang akan menonton YouTube ini, ataupun untuk teman-teman Miska, ataupun orang tua murid di klub, ataupun buat saya dan Kak Yosi. Silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Apa ya, paling terakhir dari aku juga sama Isya, Denunya gitu, kita sangat bersyukur sih, kita seperti ngelihat maksudnya kita ditunjukkan jalannya ketemu sama Mbak Putih, Kak Yosi, sama Unstoppable gitu ya. Mungkin kalau dulu kayaknya ya sebatas oh ya this is good for Misha, tapi kita udah jalan berapa tahun sampai sekarang, I think
kita saat ini bersyukur banget ya. I think we are so blessed untuk punya Bang Mutik sama Kak Yofi dan Unstoppable, karena udah menjadi part of our life, udah menjadi bagian dari tumbuh kembang Misha sampai sekarang dengan segala skillnya dia gitu ya, dengan segala perkembangannya gitu ya. I think semuanya itu kita dipertemukan sama Unstoppable Gymnastics, udah jalannya Tuhan gitu. Jadi kita sangat bersyukur sekali dan semoga kedepannya juga terus berjalan lancar Unstoppable Gymnastics. Dan mungkin buat yang menonton juga, mungkin ya itu tadi sih seperti yang Bang sudah selalu sering sampaikan, untuk ya semangat aja, nikmatin prosesnya aja. Itu sih kalau dari saya. Oke. Thank you so much. Bravo, Mam. Bravo, Mam. Bravo, Mam. Sebelum ditutup, saya teringat satu hal. Saya share. Oke. Tanpa bermaksud melebih-lebihkan, saya kagum. Silakan percaya, silakan tidak, silakan setuju, silakan tidak, bahwa saya mendapati lewat kesembuhan yang saya alami, fokusnya bukan saya, Mam, bahwa Tuhan sayang sama anak-anak Unstoppable, sehingga kita bisa mengikuti kembali kompetisi-kompetisi di depan, meski pandemik belum selesai, sehingga perlu dianggap saya sembuh. Serius, Mam. Saya sempat geli memahami pengertian ini, tetapi saya melihat ke depannya tantangannya makin lebih menarik. So, saya mengajak Miska, kita kembali satukan langkah, satukan derap untuk next competition. Oke. Terima kasih untuk waktunya, Mami Miska. Terima kasih untuk kerendahan hatinya membahas background-nya Miska. Saya sangat senang karena dalam hidup, kalau saya pribadi, kalau hanya mengandalkan manusia, saya sudah lama nyerah kali, Mam. Sudah lama murtad, Mam. Saya baru bisa lepas di Zoom kali ini. Serius, Mam. Kalau hanya mengandalkan kekuatan manusia, mungkin saya udah orang pertama yang mengajukan diri buat murtad, Mam. Oke, terima kasih. Selamat malam untuk para penonton yang akan menyaksikan YouTube Club Unstoppable Gymnastics Club dengan topik kali ini tentang Miska dengan background-nya yang melampaui kemustahilan untuk berdiri menjadi seorang pemenang dalam gimnastik dan dalam kehidupan. Oke, selamat malam semuanya. See you next. Bye. Thank you ya, Mam. Salam buat Miska. Salam buat papinya, salam buat adiknya. Ya, bye-bye. Yo, bye. Dadah. Dah.